ya anak pastor sing omah kono. Ya kan juga kontak lah. Tidak akan menutup kemungkinan yang namanya itu kan semua itu ada dasar. Ini segala sesuatu itu sebetulnya berasal dari diri sendiri, intern sebetulnya. Kalau kita mau sadar, mudah kita menyalahkan orang lain. Kok saya diserang begini, salah saya apa, kan begitu biasa. Saya nggak pernah begitu. Tapi kan yang terjadi faktanya kita dapat semangat. Akhirnya kan seharusnya timbul pertanyaannya kenapa kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Pasti ada sesuatu. Tidak ada asap jika tidak ada api, kan harusnya begitu. Timbul yang namanya serangan apapun itu berawal dari diri kita sendiri, pembawaan kita sendiri, gimana kita membawa diri. Kalau kita memantaskan diri, ya pasti segala sesuatu yang kita terima yang sepantasnya. Nah, kalau kita bawanya jelek, ya sepantasnya kita menerima yang jelek. Kalau sepantasnya kita yang baik, melakukan yang baik, ya kan kita terima yang baik. Sudah namanya hukum alam. Hukum alam seperti itu. Jadi semuanya kembali pada diri sendiri. Kembali yang namanya kesadaran. Kesadaran yang seperti apa? Yaitu tentang jati diri kita itu sendiri tadi. Kesadaran bahwa dari mana kita berasal, ke situ kita akan kembali. Nah, ketika kita sudah tahu jati diri kita, harus bagaimana kita bersikap. Nah, orang sering kan terjebak dalam situasi, dalam namanya tipu daya iblis. Orang kalau misalnya belajar kesaktian, kayak misalnya tegbang, kamu pandi bacok, nanti pasti akan diuji, akan dibacok orang sehingga kamu pan gitu. Terus kita merasa bahwa wah, kalau saya nggak punya ilmu kebal, udah mati saya. Padahal kematian kita tidak ditentukan oleh itu. Itu sebetulnya jebakan. Kalau kita nggak punya ilmu kesaktian, itu nggak akan dibaca orang. Itu loh. Dan itu kembali ke sikap kita lah. Kalau kita baik ngapain? Terus kalau memang terpaksa kita dibacok, harus berdarah, ya memang sudah sewajarnya. Karena manusia pada fitrahnya seperti itu. Dibacok ya keluar darah. Dengan timbul nggih. Mana itu udah fitrahnya kita sebagai manusia. Itulah yang sering tidak kita sadari, sehingga manusia berusaha untuk merekayasa dirinya sendiri. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya tidak menemukan jati dirinya sendiri. Jadi yang lain. Kenapa? Dengan adanya ilmu kesaktian itu, yang notabene itu menggunakan kekuatan goib, kekuatan ya dibilang itu kuasa gelap atau dibilang setan atau iblis kan begitu, kekuatan kayak gitu. Itu nanti pada ujungnya ya akan menuntut diri kita sendiri, akan menimpa diri kita sendiri, akan dituntut pertanggungjawabannya sendiri, baik di hadapan mereka maupun di hadapan Allah. Itu yang lebih berat di hadapan Allah. Kenapa? Menyekutukan kita. Kalau Allah itu maha pencemburu. Lah kowe iki jarene aku nek percaya karo aku, tapi kowe iki jalur kekuatan yang lain, masih minta kekuatan lain. Ya kalau percaya aja udah gitu. Cuman di situ orang mau timbul kepercayaan itu susah. Kepercayaan diri itu sulit karena itu
merasa dirinya itu hubungan kita dengan Allahnya itu jauh, merasa jauh, seolah-olah doa kita pun tak terjawab, minta perlindungan misalnya, masih kurang percaya, padahal udah didengar contohnya itu, tapi kita masih kurang yakin. Kita mau merantau harus ada beberapa anak buat berlindung, perisai diri, berkeselamatan dunia akhirat. Nggak bisa, kita jangan serakah gitu kan, jangan serakah gitu, mau semuanya nggak bisa begitu. Kalau namanya udah pasrah ya sudah pasrah, harus berserah tanpa embel-embel. Nah, tingkat kepasrahan itu yang sulit. Ya itu karena nanti akan kembali yang namanya keyakinan itu. Kita mau memunculkan keyakinan kita itu, yaitu tadi dari kepasrahan itu. Tapi rasa ketakutan itu tetap masih ada, kekhawatiran masih ada. Wah, kurang ini, kurang ngono, kan gitu. Kekhawatiran akhirnya apa? Ya udahlah, berbekal lah. Mau merantau, kita datang dulu ke orang pintar, entah diminum air, entah dibawain apa segala macam gitu. Baru merasa tenang, udah salah lagi. Karena tenangnya kita bukan bergantung pada Allah sendiri, tapi dari barang-barang itu yang notabene dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi disebutannya nanti manusia itu ya seperti itu, jadi masih bisa mengelak aja. Ini namanya syariat kok, semuanya ya kembali ke sono kan gitu. Ya kalau kita udah tahu namanya kembali ke sono, ya udah pas aja, nggak usah pakai begitu-begituan, apalagi kan gitu. Orang udah mau pusatnya kok, kalau ada apa-apa tinggal telepon. Masih kurang yakin aja, bagaimana? Ada sesuatu udah ada yang ngatur. Rezeki sama saya ngatur. Rezeki Untuk sidik berarti angel aturanmu. iya, ya kan itu karena itu namanya apa, timbul kan namanya keserakahan di manusia berdasarkan keinginan itu nggak ada habisnya kan gitu. Keinginan itu nggak ada habisnya, bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan. Nah, keinginan itu nggak ada habisnya, seperti dalam kisah pewayangan kan, ketika si siapa Bima atau Werkudara ini kan suruh mencari air, prioritas cari air kehidupan, tanpa berpikir panjang lu buakan, karena dibilang ada di ana yang telenging samudra nyemplung segoro kan gitu. Yang terjadi apa kan gitu, kamu sama naga kan kubet, woi goblok, kok boleh itu orang nangkin. Bukannya di sini yang kamu cari itu. Yang kamu cari itu ada di dalam kolbumu sendiri yang paling dalam, bukannya di samudra. Kali lagi. Itu bahwa Allah itu ada di dalam diri kita sendiri, nggak ada di mana-mana. Tapi masih kita cari di mana-mana. Itulah kesalahan manusia. Jadi diri kita harus tahu usahakan parang itu mati. Dari mana kita berasal, itu kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kata-kata itu diucapkan, tapi makna yang sesungguhnya jarang disadari. Orang jarang disadari, masa ngucap baik, padahal itu mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Itu akan kembali pada yang namanya kisah penciptaan, bahwa pada dasarnya manusia itu kan diciptakan dari tanah. Kalau orang Jawa disebut lemah, ya lemah. Memang kita itu makhluk yang lemah, nggak berdaya. Itu ya tanah itu sifatnya ya lemah.
manusia itu kan mengandung 4 unsur. Itu unsur tanah, air, api, angin. Inilah sukma sebetulnya. Jiwa manusia itu mengandung 4 unsur ini. Kalau salah satunya hilang, sengklek. Mungkin awake lemas, karena salah satu unsur ini hilang. Sukmanya hilang 2, unsur tanah, unsur api hilang. Ini udah lemah, linglung bawaannya. Terus ada bagian tubuh yang nggak berfungsi, nah itu disebutnya stroke atau apa. Atau ada salah satu organ tubuh yang nggak bisa digerakin, apa itu terindikasi itu ada unsur yang hilang, susunan di dalam tubuh kita itu ada hilang. Gitu. Nah, selain unsur ini ada lagi yang roh. Ini manusia itu diciptakan bisa disebut manusia itu karena ada tubuh, jiwa, roh. Jiwa ini itu terbagi dari 4 unsur ini, itu bisa disebut dengan sukma juga. Nah, roh ini unsur yang menghidupi. Orang bisa dikatakan hidup karena ada rohnya. Kalau udah nggak ada rohnya disebutnya mati. Lalu letak rohnya itu di mana? Napas. Kenapa kok di napas? Waktu kita diciptakan itu ditiupkan roh Allah. Jadi di dalam diri kita itu mengandung yang namanya roh Allah. Nah, jika kita tahu bahwa diri kita mengandung roh Allah, ya kita harus tahu sebagaimana kita mengandung roh Allah. Kita harus bersikap seperti apa? Ya seperti Allah itu sendiri. Itu asma husna itu dari 99 sifat itu. Jangan cuma disebutin. Ada enggak di dalam diri kita? Ada enggak sifat-sifat itu? Karena segala yang baik itu datang dari Allah. Segala yang jahat itu datang dari diri kita sendiri, yaitu dari nafsu manusia itu sendiri. Kenapa? Allah nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tapi kalau manusia bisa menyangkal dirinya sendiri. Lawang mau ngomong A kok, yang sore ngomongnya B. Jadi kan menyangkal dirinya sendiri, tapi bilang apa? Makanya dibilangnya jangan bohong terhadap saksi diri yang tidak bisa bohong. Ya diri kita sendiri yang menyakitkan kita sendiri yang tahu kalau kita bohong. Mana bisa membohongi diri sendiri? Tidak bisa. Dan segala sesuatu itu sudah ada aturannya. Hukum alam itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga ada yang namanya unsur keseimbangan. Alam gaib sama alam nyata itu ya udah ada aturannya masing-masing. Mereka nggak bisa melanggar. Nah, cuma karena keserakahan manusia lah yang sering melanggar itu aturan-aturan itu. Kalau pihak gaib melanggar, dia kalau ayah pihak orang manusia ini yang akalnya ini dan sering menyesatkan dirinya sendiri. Manusia disebut namanya hidup itu karena ada nafas. Makanya ketika orang mati disebutnya apa? Menghembuskan nafas terakhir. Jadi uang ini nafas lama ya mati. Orang kalau mati itu berarti nafasnya udah nggak ada. Itu baru disebut mati. Jiwanya misalnya dari 4 unsur ini pada pergi semuanya. Satu pergi sampai 4 pergi. Ya main badang. Tapi masih bernapas. Kenapa? Itu rohnya masih ada. Jiwanya udah nggak ada. Dengan buktinya apa? Diajak ngomong udah nggak nyambung. Udah nggak jiwanya, udah nggak terkoneksi. Akalnya sama otaknya itu udah nggak nyambung. Pusat segala sesuatunya kan di otak.
manusia bisa berkiprah itu otaknya. Sebetulnya jati diri kita itu berasal dari sana, kita harus kembali ke sana. Nah, bisanya ke sini di alam dunia ini kan dunia materi, maka kita dipinjamin yang namanya raga itu tanah ini, maka kita menginjak bumi. Nah, setelah kita keluar dari jasad, kita udah nggak bisa menginjak bumi. Makanya kita kalau mau membedakan bumi wong tenan ora to. Nah, delokan saya ngidak bumi ora. Nah, gitu. Kalau udah nggak nginjak bumi ya wis bangsa halus. Kenapa? Karena kalau yang bangsa halus atau kita juga yang namanya roh atau jiwa itu udah keluar, udah gak punya hak apapun di dunia ini, maka nginjek bumi pun gak boleh. Aturannya saya isoan, tetep enak layang yang dulu, gak bisa. Itulah jati diri itu sampai segitu. Nah, kalau kita hidup di dunia ini sebetulnya terjebak di alam material. Nah, ini masih muter-muter mau ke mana, dari sini mau ke Semarang ini tetap harus ngelewatin jalan bumi. Tetap. Nah, terbang pun tetap lewat landasan itu dulu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung hilang, nggak bisa. Tapi kalau yang namanya sukma atau jiwa itu nggak ada batas ruang dan waktu. Saya sampai bayangin omamu ngendi takon nih, misalnya kita ditanya rumahmu kamu mana, langsung nyebutin alamatnya, kan langsung nyampe udah, pikiran kita udah sampai secepat itu. Nah, itu bangsa halusnya itu udah sampai Solo dulu kan. Terbatas tuh, makanya proses pengobatan pun yang disebut jarak jauh itu nggak sulit sebetulnya kalau kita paham di situ, karena sudah nggak terbatas ruang dan waktu yang dimensi doa atau dimensi spiritual itu nggak ada batasannya, tapi boleh tembus, nggak ada gitu. Makanya ketika orang merawat, merem malahan. Kenapa? Ya menutup ini jasad kita, materi kita ditutup. Yang masuk apa? Dimensi roh, dimensi jiwa keluar. Hanya sampai cepet. Kalimantan, ya sekarang kebayang Kalimantan. Papua, ya kebayang Papua langsung nyampe. Makanya jangan heran kalau misalnya kita pengobatan jarak jauh, kamu sini, ya ngomong di situ, ya sini masuk, ya masuk. Segala sesuatu itu proses untuk pemahaman nggak mudah juga. Saya pun juga melalui perjalanan panjang, jalan panjang. Tapi setelah tahu, begini, kalau ini, setelah tahu kan, ngapain tetap muter-muter. Tapi ya itulah proses. Dan itu memang saya buktikan, dan kalau memang
punya minat mau belajar, oh sekarang aja bisa gitu kan. Kenapa? Oh udah tahu jalurnya, udah tahu. Nggak harus menjalani ritual-ritual tertentu. Nggak. Nah, orang sering terjebak pada yang namanya ritualitas, tetapi jauh dari yang namanya spiritualitasnya jauh, karena yang sibuk dengan ritualitasnya itu sendiri, materinya itu sendiri. Apa aja wae. Hah? Itu malam minggu saya akan muter pasar malam, yang jual ikatan cincin tuh nggak ada. Masih di Agus nggak ada. Jadi nggak mau diikat, udah kayak gitu kode. Udah kiris titipannya duit tak balik ke waktunya, tak balik uang udah tak balik ke Bagus, batu tak balik ke Bagus. Saya muter pasar malam, ada yang jualan ikat. Padahal kesana 2 kali juga ada. Ya udah nggak mau diikat, ya udah kayak gitu. Itu kode, ya itulah kepekaan. Belum itu kode, nggak usah diikat. Ini jamu Bagus menurut. Udah mau pegel, buat coba bukan menonton siapa. Jika menghadap waktu yang tak masuk dalam warga saudara, saya izinkan kamu masuk dalam masuk. Ya, semangat kan selalu berbuat dengan sini. Orangnya sudah suara. Tes masuk. Coba lagi. Hah? Nogo gini. Soal biasa. Kuningan. Wes saiki lungguh ta iki. Lungguh apa? Ono urusan apa? Ada urusan apa? Oh. Apa alasannya?
Oh, duwe perjanjian. Pirang tahun perjanjian? Suwe. Oh, jadi ini dulu pernah ada perjanjian, dia suruh buka kuncinya supaya dia masuk. Gitu. Oh, jadi udah lama ini nunggu, baru dibuka kemarin, baru ini bisa masuk. Nah, terus tugas kamu apa di situ? Jaga. Terus jaga dari apa? Dari apa? Penguasa mana? Coba saya izinkan kamu ngomong yang lebih kencang lagi, yang lebih jelas. Kamu penguasa mana? Hah? Kuningan. Sekarang pertanyaannya, kamu ini bangsa apa? Bangsa jin kah? Bangsa arwah kah? Atau apa? Siluman? Jin. Nah, sekarang kalau jin itu manusia itu nggak boleh bersekutu dengan jin. Bagaimana? Nah, kamu bisa berbuat apa? Perlindungannya seperti apa? Kamu mau ikut anak ini? Kalau misalnya nanti anak ini saya kasih pengertian terus kamu tidak diizinkan ikut, mau gimana? Siap, pergi. Ya, nanti saya bicarakan sama anak ini. Itu perjanjiannya itu kapan? Udah lama. Dia mintanya di mana waktu itu? Terus kamu datang, dia mau masuk ke sini, kamu kesedot ke dimensi dia. Jadi kebuka, sedot masuk. Ya. Nah, di sini saya yang mendampingi anak ini. Kalau secara keilmuan saya tidak mengizinkan Anda ikut anak ini. Ya, kalau dari tadi kan kamu kan dengerin saya, ya. Ya terima kasih, nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan juga buat kami bangsa manusia. Gitu. Tidak boleh bersekutu dengan bangsa-bangsa seperti kamu. Ya, karena kamu nggak mengganggu, ya saya persilahkan kamu nanti kembali ke tempat asalmu. Nah, bagaimana? Terus kamu maunya seperti apa? Mengikut anak ini. Nanti saya akan bicara sama anak ini. Kalau anak ini nggak bersedia diikutin kamu, ya dengan kerelaan hatimu, silahkan kamu tinggalkan anak ini. Siap? Seperti itu ya. Selain kamu ada lagi nggak? Nggak ada. Udah, nanti saya bicara dulu sama anak ini. Maunya seperti apa? Ini sekarang anak ini dalam bimbingan saya, kamu tahu ya, kamu paham ya. Udah, sok silahkan sekarang kamu keluar dari jasad ini, dan nanti ketika anak ini tidak mengizinkan kamu untuk ikut dia, otomatis kamu udah langsung kembali ke tempat asalmu, ya, nanti ya. Sok silahkan kamu keluar.
jin yang ditinggalkan oleh makhluk keluar kamu semua. Yes, beserta seluruh pasukan kamu saya perintahkan keluar. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Ambil seluruh kekuatan dan energi yang tadi yang ditinggalkan oleh makhluk atau jin yang masuk. Iya, ambil semua. Iya. Iya. Emang kamu pernah ada perjanjian apa sama makhluk yang ada di Kuningan sana? Nah, ini kok ada. Cuman KPK itu. Yo, buatan perjanjian sih. Kan ini kula dipeni. Zaman mau ki. Tolong aku buka ke kunci gerbangku. Aku bakal melok wis lawas enggak. Nak melok aku sampean barang Allah apa aja. Nak sampean barang apa? Monggo. Nak sampean barang apa belum buka. Oh, gitu. Nagih sebenarnya. Hah? Nagih Ada sebenarnya. janji nawi, ini kebuka. Kula kan pun dipeni meneh. Hmm. Kapan aku buka sampean pun janji. Kula belum buka nanging nak kon melok aku nak sampean arek kula ya boten purun. Nak trimo ajeng juga kula sakeh kawih keluargane kula. Kula monggo. Rekone ya apa? Boten. Ya. Jadi dari tadi dia juga udah dengerin saya ngomong makanya udah usah baik yang namanya kan naga gitu itu usah. Kenapa? Ya panas. Nah, pemahaman seperti itu. Karena ya itu tadi pada dasarnya kita harus kembali tingkat kepasrahan kita. Pada dasarnya mereka juga nggak bisa melindungi apa-apa dari apapun, nggak bisa. Kenapa? Nah, kita punya akses pusat yang lebih kuat, ngapain kita minta perlindungan ke dia? Kan gitu. Mau melindungi dari apa? Kan itu. Nah, ketika sampean udah membukakan kunci gerbang itu sama dengan sampean udah memberi jalan masuk buat dia, mengizinkan dia menguasai diri Anda sendiri. Jadi artinya dia tinggal di situ, kasih ruang, kasih rumah dia. Itu seperti itu sudah masuk namanya ikatan perjanjian. Apalagi udah bicaranya bisa melindungi, kalau bisa melindungi saya dan keluarga saya. Kalau barang-barang itu nggak bakal kayak gini. Oh, Nah, itu kuncinya. nano Pak. Kalau gampang niteni ini dak Itu ya. gampang nih, kalau barang-barangnya nggak bakal gitu. Kayak gini ya kuat gitu. Kita jangan kejebak di situ. Jangan terjebak. Mereka tipu dayanya seperti itu ya. Kalau bangsa jin, bangsa iblis itu masuknya secara yang jahat, kasar, siapa yang mau? Caranya seperti itu, seolah-olah mau melindungi atau apa segala macam. Tapi mainnya. kenyataannya sebetulnya dia mau menguasai. Nah, kalau udah di sini, dia jaga dari apa? Dari daerah teritorial dia, kerajaan dia yang udah terbangun di sini, nggak ada yang boleh masuk ke situ. Nah, dia sendiri yang menguasai. Nah, lama-lama apa akan menggerogoti badan yang ditempati, jadi benalu, sampah namanya. Bahkan kalau dibilangannya melindungi saya dan keluarga saya sampai anak turun. Nah, itu ikatan perjanjian itu mengikat sampai ke anak turun kan. Nah, itu kan kasihan nantinya. Ini semua diikat mulu sama 7 turunan. Gitu. Enggak bisa, nggak boleh seperti itu.
pas diajak ini kalau gimana namanya pun beda ayo lagi Orang gelem ngomong kene ngobrol, kita ngobrol itu dia udah kayak tenggerio ayo mau pak ditata kayak jujur orang apa ini ragu-ragu kan. ini Iya. berkumpul mah sampai tak turun teko cerot tuh enak sampai teko kayak ngewel lah kira hidup pas menyentuh peristiwa mulai kan rong dino di pen itu Karena kan dia pengen cepet dapat tempat gitu. Gedung KPK sebenarnya itu Pak. Itu sebelah kan Danu. Oh, gedung apa ini ya? tentang saya mereka sebelah dong KPK dan danu itu Intinya sekarang begini, nggak ada yang diizinkan apapun itu mau melindungi kita. Karena pelindungan kita udah pusat langsung. Mau siapa lagi yang mau lawan kalau udah pusatnya? Modus doi. Ini sekarang kita misalnya di bawah presiden, masa ya kita mau berlindung di bawah kita? Kan udah salah lagi. Ini semua ngajak gue kira ini lebu kabeh. Iya, ya itu. Nah semua nggak ada yang kebetulan. Memang nggak semua. Terus digaris nongko wae bakal ngene-ngene. Alurnya seperti itu. Nah sebelum jauh, ya itu kita kembali ke dasarnya nanti. Kalau dasarnya kita masih pemahamannya seperti itu, merasa bahwa dengan kekuatan padahal kan saya tanya, kamu bangsa apa? Gitu, kalau bangsa jin, bangsa siluman, ya buat apa gitu? Enggak ada gunanya. Kamu bisa apa? Kan saya tanya, kamu bisa apa? Melindungi dari apa? Bisa melindungi itu melindungi dari apa? Buktinya santet juga masih masuk kok. Gitu. Perlindungan dari apa? Nah, gitu. Ayo keluar semua tuh, pasukannya keluar semua. Keluar semua. Pasukan nabur kemi keluar semua. Udah nggak ada urusan. Keluar semua. Otomatis putus perjanjiannya. Putus perjanjian. Udah ya Pak ya. Udah seperti yang saya katakan tadi. Ketika anak ini nggak mau, sampai ikhlas tak? Nah, ikhlas terus pulang dan putus. Dan udah nggak ada ikatan perjanjian, tutup lagi dan nggak ada. Boleh. Mati pengen apa? Nggak usah, enggak ora. Kemarin yang anu Pak. Nah kalau ngimpi itu belok apa? Di bawah sadar. Iya di bawah sadar. Nah, makanya kita harus kembali ke kesadaran. Setelah kita sadar, kita tolak lagi, kita olah lagi, udah nggak mau. itu nih suwi Iya semua orang 14 ya. ini semua kok ini kita pengen Ya, karena pengen cepet masuk. Tungguan. Iya, dia mengembara, ini nanti dia cari lagi tempat Boyone. mengembara. Mana yang bisa? Wah aku nang kono rumah aku misor toren. Ada yang beda kayak nek jinglote kok rawat iki. Sampai KPK gedung KPK apa sih? Jadi nyesek malah ya itu. Untuk seluruh kekuatan dan energi yang masih ditinggalkan oleh Naga Geni, saya lenyapkan semua, saya hancurkan dan saya perintahkan kamu semuanya keluar. Tidak ada ikatan perjanjian apapun lagi, sudah putus semuanya. Saya perintahkan kamu semuanya pergi dari jasa nyata, pergi semua. Gak ada urusan lagi. Mau keluar semuanya. Keluar semuanya. Yang masuk lewat kaki, keluar lewat kaki. Yang masuk lewat tangan, keluar lewat tangan. Yang masuk lewat mulut melalui kata-kata, kamu keluar semuanya. Lewat mulut, keluar semuanya. Dari mana kamu masuk, dari situ kamu keluar. Itu jalan kamu. Sekarang yang ada adalah jalan keluar, nggak ada jalan masuk. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Coba kamu keluar. Coba keluar. Cas keluar. Cas keluar. Keluar semua. Keluar semua. Tidak ada setitik pun
kekuatan dan energi negatif yang boleh melekat dan ditinggalkan di jasad nggak ada, keluar semuanya. Saya tidak peduli kamu penguasa dari mana, yang pasti selain yang datang dari Allah sendiri tidak saya izinkan masuk. Keluar, 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 keluar semua, keluar semua, keluar semua. Keluar semua, keluar. Ayo keluar semua. Yang masuk lewat tangan, keluar lewat tangan. Yang masuk keluar lewat kaki, keluar lewat kaki. Keluar semua. Lewat manapun kamu masuk, itu jalan keluar buat kamu. Saya tutup jalan masuk, adanya jalan keluar. Keluar semua. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa mereka itu selalu menawarkan seperti itu, seolah-olah jasa perlindungan itu, padahal itu modus untuk menguasai, bukan untuk melindungi, tapi untuk menguasai. Nah yang bahayanya kan yang menguasai jiwa, nanti akan mempengaruhi perilaku, emosinya, apalah segala macam, perbuatannya. Itu yang akan berbahaya. Nah, disitulah keselamatan jiwa kita akan ditentukan dari situ. Kenapa? Wah, akan disesatkan sama dia. Mau nggak mau, nanti pikiran kita akan diarahkan untuk selalu mengandalkan dia. Apa-apa panggil dia, apa-apa panggil dia. Bukan panggil yang kuasa lagi, manggilnya dia. Itu jebakan. Seolah-olah mempunyai kekuatan yang luar biasa, padahal nggak ada apa-apanya. Oh, tak nenek, saya gini aja udah. Ya, hancur. Oh. Gimana? Kekuatannya di mana? Ada. Nah, kita setiap kali sering menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi nggak memahami maknanya. Kita mohon perlindungan dari segala godaan. Sampurasun itu berapa Pak Dik? Nuwun, Nuwun. permisi. Jawab Nah, rampes. tangan dia no. Oh, nenek gini ya ada ngomong sampurasun. Yang dari Kuningan sih, ya. Jadi dia masuk. Kalau di Jawa Rapet dia masuk. Gitu. Dan di sini seperti inilah ilmu. Beda, karena beda pemahaman. Tidak bisa di sini. Kalau orang di mana-mana justru tadi minta hodam, pelindung apa segala macam. Di sini ya tak buang malahan. Berarti bangsa ngono iki nak dari beli odam beli ini seneng malah. Gampang sampai nanti kodam sing kaya apa? Lah nggih malah seneng bangsa ngono ane. Nanti Nah, jadi seneng. Karena dia dapat tempat, bahkan suatu dia udah dapat mangsa lah ibaratnya kan gitu. Karena tugas dia menyesatkan manusia. Nah, itu kan anak buah daripada iblis. Memang tugasnya menyesatkan. Nah, dengan cara apa ya, jebakan seperti itu, iming-iming gitu ya, perlindungan lah apa segala macam, kelancaran rezeki, keselamatan segala macam. Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, karena levelnya tetap di bawah kita. Ketika kita udah tahu jati diri kita siapa, orang kita lebih kuat kok malah kita minta perlindungan yang
lemah gimana? Derajat kita lebih tinggi kok. Minta yang kan mandi penyu aku kalau dipeni bayi ini kula tadi. nah itu ya simbang apa? Bayi ini ku mau kulit kula ini kapan awakmu siap? Nah, Nah, wis siap. Tolong jadi masmu ngeten. Kula gitu menjawab. Kula wis siap mawon Mbah. Ini niku Mas Bambang urun apa mboten? Nah sekarang kan begini pertanyaannya, siap atau tidak siap itu kan sebetulnya di situ juga jebakan yang artinya pertanyaan itu memerlukan jawaban, tapi jawabannya itu masih semu. Siap dan nggak siapnya itu siap dalam artian ya sekarang silahkan masukkan gitu, nggak siap cuma nunggu waktu ya tetap nggak ada pilihan. Karena apa, yang masuk kan dia juga ya kodam juga kan gitu. Nah buat apa kan gitu. Nah sekarang tinggal pilih, kita mau bersekutu dengan itu yang pada dasarnya itu levelnya di bawah kita, atau kita mau naik yang levelnya lebih tinggi di atas kita. Kalau lebih tinggi yang di atas kita ya udah aksesnya langsung, nggak perlu minta kemana-mana. Minta perlindungan ya kita mau kemana-mana ya udah minta aja ya, lindungi saya dalam perjalanan selamat sampai tujuan, udah selesai. Itu perlindungan yang sesungguhnya. Penting juga mbakmu ngoten. Ya bisa. Mbak loro iki bojone kula kalah dhewe. Mbak sing ndi dong mbak ki kalih. Ya semuanya. Mbakmu. Ya jaga itu ya itu kan Masmu wis ora iso bimbing. Lah saiki ganti awakmu. Saya iso ngandani mbak ini. Ngoten Mbak. Nah, itu kita ambil sebagai petuah saja. Jadi pesan-pesan itu pesan sebagai petuah, sebagai petunjuk supaya kita bisa menjalani kehidupan kita lebih baik lagi, tetapi tanpa embel-embel yang lain. Gitu. Nah, disinilah saatnya kita harus memutuskan perjanjian itu. Ketika sampai mau terima, siap, berarti rantai daripada kutukan itu udah sampai ke sini lagi. Nah, nanti dari sini turun lagi. Entah anaknya, entah cucunya. Iya turun terus itu yang namanya masih aliran keturunan, aliran darah itu secara genetis itu akan turun temurun namanya itu ilmu turunan. Nah, bagi sebagian orang awam dianggap itu satu kelebihan, padahal itu kekurangan sebetulnya, karena jadi kelemahan kita. Karena kita tidak jadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya ya kosong. Emang kita nggak dibawain apa-apa selain daripada kekuatan yang ada dari dia sendiri. Inilah pemahaman. Nah, ini langsung praktek kita itu. Langsung kita ditunjukin. Dia sendiri ngeper ngomong sama saya itunya. Oh iya, waduh cilaka ini ketemu orang salah ini saya. Kalau ketemu guru spiritual yang ibaratnya paranormal, waduh makin dikuatin dia, semakin bertengger dia untuk menguasai. Kasper bolong itu. Gitu. Itu bedanya. Kita belajar spiritual, paranormal sama yang kita yang orang biasa begini, bedanya di sini. Karena kita nggak menganut ilmu kayak gitu ya. Karena bahasanya seperti yang saya sampaikan tadi,
mau kekuatan yang seperti apapun ya udah saya usap hilang udah. Karena kita punya akses langsung ke presiden. Bukannya di bawahnya menteri-menterinya lah apalah, enggak, udah langsung. Itu juga dengan keikhlasan hati mau keluar udah otomatis putus. Walaupun dia pengen tetap saya mau ikut anak ini, tapi kalau anak ini ikhlas nggak mau gimana, ya udah sampai sama ikhlas. Dia juga udah ketutup itu ketika dia bilang ya udah ikhlas saya buang, saya nggak mau, udah ketutup lagi. Cuman sesederhana itu kok pernyataan kita itu, nggak usah yang pakai mantra-mantra segala macam, udah itu udah otomatis sudah ketutup. Saya nggak mau terima, udah tutup. Sistem itu berjalan, nggak kayak kita tentunya. Kalau manusia bilang nggak boleh, bisa aja nerobos, bisa aja dobrak pintu, pintunya udah ditutup, udah digembok bahkan, bisa masih dijebol. Tapi kalau mereka enggak, tertib. Itulah bedanya manusia sama makhluk-makhluk dimensi lain. Ya pegang teguh, namanya janji itu. Makanya kan ketika nenek moyang kita mengadakan perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu, bahwa sampai anak turunmu akan terus dilindungi, itu akan terjadi seperti itu karena memang udah perjanjiannya. Nah, sekarang ketika kita sudah paham, tinggal milih itu aja, mau dilepas atau mau tetap akan dipertahankan. Karena kita pertimbangannya adalah nilai manfaat dan mudaratnya, nggak ada yang lain itu. Jangan mau dijebak lagi. Mau ya kita terima sebagai pertuatan, tapi bukan dalam artian kita mengambil ilmunya itu, tadi mengambil kekuatan itu. Putus sampai di sini, sampai anak turun itu udah nggak ada lagi perjanjian. Efeknya itu panjang, dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan, dari yang nggak kelihatan sampai yang kelihatan. Entah nanti anak cucunya ada yang cacat lah, apalah segala macam, itu adalah efek daripada kekuatan. Nah, ibarat itu benalu itu nempel di pohon sebagai inangnya. Awalnya ya waktu masih kecil ya biasa-biasa aja. Nah, tapi benalu ini semakin besar, nah inangnya ini semakin layu, bahkan sampai kering, mati. Nah, itulah gambaran dari jiwa kita dimatikan oleh kekuatan-kekuatan itu. Di situ kita harus sadar. Kita ketika belajar ilmu kanuragan, misalnya ajian apa gitu, pasti ada yang namanya pengapesannya, ada yang namanya apa yang namanya ibaratnya untuk pengapesannya, untuk kelemahannya itu di mana. Itu supaya itu jebakan, supaya kita tetap ingat terus akan perjanjian itu gitu. Makanya dibikinnya perjanjian itu yang ada di mana-mana, di setiap saat kita ingat. Misalnya nggak boleh lewat jemuran, dan jemuran yang ada pakaian dalam gitu kan. Nah, itu di mana-mana kan ada. Nah, misalnya kan sini nih ada, tanpa sadar lewat hilang. Nah, jadinya kan bukannya takut pada sang pencipta sendiri, tapi takut ilmunya hilang, yang pada dasarnya nggak ada apa-apanya kan gitu. Artinya kita
biar diingatkan selalu setia sama dia. Nggak boleh buat itu masuk kamar mandi kencing atau apa segala macam. Nah, setiap saat kan kita ngelakuin. Nggak boleh makan sate, wah pengen enak, nah kan gitu yang ada. Jadi setiap melihat itu ingat perjanjian itu. Malah setia. Kita sering dijebak. Bahkan yang paling halus lagi, kalau kamu belajar ilmu ini, megang ilmu ini, nggak boleh mabuk, nggak boleh main perempuan. Kelihatannya bagus, kelihatannya meyakinkan. Tapi justru ini adalah perjuangan yang sangat berat untuk tetap setia kepada dia. Kenapa? Ini kan godaan yang paling paling enak gitu. Karena pada dasarnya nggak usah punya ilmu kayak gitu, kayak gini tuh udah nggak boleh. Loh itu kan di situ orang nggak sadar. Di situ orang menurut aturan agama aja udah nggak boleh. Ngapain mesti ada perjanjian lagi dengan makhluk itu? Kita dijebak seolah-olah baik. Ya itulah namanya disebutnya bahwa iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Ya kayak tadi seolah-olah bisa melindungi, bisa ngobatin apa segala macam. Bohong semua. Namanya iblis itu ya pembohong, nggak lebih dari pencuri dan perampok. Yang dicuri apa? Itu jiwa kita. Yang dirampok apa? Ya kebahagiaan kita sendiri. Kita jadi nggak merdeka. Yang dikuasai apa dia sendiri. Emosinya apa itu dikuasai. Jadi temperamen. Jadi kehidupan rumah tangganya kacau. Itu di situ. Itu jebakan-jebakan yang kita harus waspadai. Harus tahu. Walaupun ya seolah-olah baik, halus memang. Caranya halus. Jebak. Nah kan sampai ikhlas tak? Ikhlas. Kalau ikhlas ya udah berarti putus. Seperti yang saya tawarkan tadi. Itu udah otomatis sistem kalau udah jalan. Enggak sulit. Kalau manusia mah masih bisa, orang udah disumpah pakai kitab suci aja masih tetap melanggar. Saya akan, misalnya orang dapat jabatan karena disumpah, saya akan menjalankan jabatan saya dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menyalahgunakan jabatan saya. Tapi kenyataannya ya korupsi lah, ya apa. Itulah kira-kira dasar pemahamannya seperti itu. Supaya kita kedepannya untuk melangkah dan selanjutnya itu nggak salah. Ketika kita cari alamat tuh ketemu alamat yang sesungguhnya, nggak mampir-mampir alamat. Kayak seperti itu kan lah kira-kira. Liyane kuwi ngendi neh sing pernah. Setuju. Oh ya, pernah ada nggak yang lain? Benar-benar Pak. Nggak ada. Yang masuk dalam mimpi apa pernah masuk? Ya rasanya lain panas sih lain. Ini kita berarti. Sekarang oh, ya, berarti masih ada, Kalau panas nih lain. masih ada yang pengen keluar. Udah coba. Untuk seluruh kekuatan ilmu atau apa yang masih ada di dalam jasad ini, yang masih terikat di dalam perjanjian, tunjukkan asistensimu sekarang.
Saya izinkan kamu sementara pakai laga itu. Masuk. Masuk. Iya, untuk sementara mengalaskan seluruh kekuatan dan energi yang menghasilkan untuk saudara dengan berada energi yang ada. Masuk penuh kamu. Ces. Nah, wudhu kan eksistensi melalui raga. Ayo, masuk. Masuk. Dem, saya main boy deh. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
siapa? Wah, dari mana ini asalnya? Dari Pajajaran. Terus ada urusan apa sama anak ini? Nggak ada urusan apa-apa. Hah? Suka sama anak ini gitu. Itu bagus. Hah? Ya itu bagus disukai. Iya, disukai. Kenapa alasannya kok bisa suka sama anak ini? Elah. Jujur dari mana? Hah? Kamu nggak usah coba ngelakuin saya. Jadi begini salah satunya itu, anak ini jujur, saya kasihan, dan membantu orang lain. Ya tanpa ada kamu pun ya udah sepantasnya harus jujur, harus bantu orang lain. Tanpa ada kamu sekalipun. Gitu. Coba lihat saya. Jadi kamu gak ragu-ragu lagi nanti ngobrol sama saya. Ini saya. Saya disebutnya di sini Pak Ditoto atau Aki Bagus Kusumo. Ya. Terus sekarang kamu apa di sini? Maunya seperti apa? Mau ikut anak ini. Terus kalau boleh tahu, kamu ini bangsa apa? Goib apa? Jin, siluman, atau bangsa manusia? Manusia. Disebutnya siapa namanya? Oh iya, Habib Raja. Habib Raja Muslim. Nah, sekarang begini, kalau sampean bangsa manusia, sudah berapa lama perjalanan sampean sehingga ketemu saya? Berapa ratus tahun? Usia 5.000 tahun. Zaman apa coba? Nanti abad keberapa? Abad ke-14 ya. Saya punya kakek di abad itu juga. Adanya di mana itu? Di Gunung Telomoyo. Namanya Eyang Singoproyo. Singoproyo. Kanjeng Sunan Kalijaga tahu nggak? Dia temennya. Biasa angkatan itu di zaman-zaman itu. Singoproyo. Ya. Pakai sorban. Ya. Nah, sekarang begini, saya tawarkan pada sampean Habib Raja. Apakah sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan jiwa sampean menuju kepada tingkat yang selanjutnya? Kalau mau, nanti saya bantu. Saya tidak boleh mengikuti anak ini. Nah, tujuannya apa? Kalau mengikuti anak ini? Ke mana? Ya,
nanti saya tanya dulu anak ini siap atau enggak. Kalau memang niat sampean itu baik dan tidak ada ikatan perjanjian apapun sampai ke tingkat keturunannya, dan kalau memang sampean itu termasuk bangsa manusia atau leluhur agung, leluhur suci, saya persilahkan. Tapi kalau tidak, secara otomatis sampean sendiri akan terbakar dan terpental dari anak ini. Siap ya. Jadi anak ini sekarang di bawah bimbingan saya. Jadi ada pun segala sesuatu harus lewat saya. Siap ya. Iya. Seperti itu. Saya minta kalau ada sesuatu, ada segala sesuatu apapun itu informasikan pada saya lewat anak ini. Siapa itu? Jangan sering ngajarin mabuk. Marahin dia bang. Anaknya anak baik. Ya, pada dasarnya anaknya baik ya. Pantau terus tuh. Sudah berapa kali kamu ngajak? Untuk goib. Dari mana itu? Saya peringatkan kamu. Jangan sekali-sekali rusak jiwa anak ini. Kalau pada dasarnya bukan bangsa jin, tapi kemudian leluhur suci, leluhur agung, ya saya persilahkan untuk mendampingi sampai pada waktunya tugas Anda selesai. Saya tidak minta perjanjian apapun dari anak ini. Ya, oke. Kalau Saya cuma ingin mengikut dia. Hmm, Manapun dia berada hmm, dan dimanapun tempatnya dia, saya akan selalu ada untuk dia. ya, Saya tidak akan meminta perjanjian apapun. tapi jangan Karena perjanjian itu tidak boleh yang di atas. ya, betul. Anda ini sudah Islam atau masih menganut Hindu Buddha? Saya Islam. Oh ya, nggak apa-apa. Sebetulnya nggak masalah, agama apapun udah nggak ada masalah. Itu Saya boleh ya, ikut anak ini. ya nanti saya tanya ke anak ini bagaimana dia. Kalau memang anak ini mengizinkan ya silahkan, tapi ya itu tadi nggak ada ikatan perjanjian apapun dan nggak mempengaruhi jiwanya, nggak akan menguasai jiwa anak ini. Dan sampai waktunya tugas sampai Anda selesai, ya silahkan lanjutkan perjalanan jiwa Anda. Paham di situ ya? Udah 5.000 tahun. Ya, sebelum Masehi. Oh iya, sebelum Masehi malahan ya. Itu 2022. Iya, gimana? Saya minta sesuatu. Minta apa? Nah itu. Itulah maksud saya. Di sini adalah padepokan untuk perjalanan jiwa. Saya namai padepokan Macan Lengkong, itu istilah nama aja, sekedar nama aja. Tapi tujuannya adalah untuk menolong, untuk penyempurnaan jiwa. Nah, kalau mau sampean bersedia untuk disempurnakan, ya saya sempurnakan. Dan kalau memang detik ini, waktu ini, sampean harus bisa melanjutkan perjalanan jiwa Anda, ya sudah silahkan berangkat. Nggak usah pikirin anak ini, nggak usah harus ikut anak ini. Lanjutkan perjalanan jiwa. Ya, nggak usah. Jika memang, tapi kalau sampean atau Anda ini memang diperintahkan dari atas,
dari sang penguasa pencipta alas itu sendiri, ya saya persilahkan. Tapi kalau tidak ada tugas dari sana, ya saya tidak akan izinkan. Paham nggak sampai seperti itu? Jadi sekarang tinggal pilih, dan mau tetap mau melanjutkan perjalanan jiwa Anda atau masih mau menunggu. Ya, oke, siap. Nanti kalau memang anak ini kiranya udah siap, udah nggak butuh pendampingan lagi, berarti tugas Anda selesai. Silahkan lanjutkan perjalanan jiwa Anda. Ya, tunjukkan caranya. Untuk saat ini Anda saya bantu untuk menyempurnakan dan melepaskan diri dari semua ikatan perjanjian ilmu yang pernah Anda anut dulu, Anda pelajari dulu. Yang perlu Anda tahu, kalau 5.000 tahun yang lalu belum ada Islam. Jadi saya perlu tahu kapan Anda masuk Islam dan siapa yang mengislamkan Anda. Tapi kenapa sampai belum bisa melanjutkan perjalanan jiwa Anda sampai ke sana? Nggak tahu kan? Ini nggak tahu, karena udah nggak relevan lagi di sana. Makanya perjalanan itu dimulai dari semasa hidup, dari sini, bukan nanti dari sana. Udah nggak bisa lagi, nggak ada perangkatnya lagi. Nah sekarang yang bisa masuk, saya izinkan masuk di dimensi kita ini. Maksudnya kita mau menolong untuk jiwa-jiwa yang tertahan. Ada berapa teman-teman yang mau ikut sana? Ada berapa ya? Oh cuma Anda sendiri. Oke lah. Lebih baik ini adalah kesempatan. Saya persilahkan Anda melanjutkan perjalanan jiwa Anda. Ya, ayo. Iya. Keluar semua. Keluar semua. Berarti bukan. Oh, coba. Iya kalau orang suci ya masuk ke sana ya modus lah. Ibu banyak lagi. Tidak ada lah. Halus namanya Kan? Makanya kalau orang orang paham, wah malah disembah-sembah. Gitu. Gelepung daya aja lo halus nih. Halus bener. Nah, Gelepung ini tepung masuk udah rumah kopi tak? Itu lah. Nggak boleh tertipu. Otomatis semua lepas ya. Lepaskan semua ikatan perjanjian apapun itu. Ya. Jangan izinkan. Aku masuk dan menguasai kata saudaraku yang semua. Untuk seluruh kekuatan ini atau kekuatan-kekuatan energi yang tertinggal atau yang ditinggalkan dari makhluk yang barusan masuk tadi, saya hancurkan kamu semua. Saya perintahkan kamu semua. Coba kamu keluar semua.
keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar. Hancurkan kamu semua. Siapa yang akan kamu keluar? Yes, keluar semua. Dan cabut semuanya. Iya. Orang yang sering berdebat ya itu tadi ngaku-ngaku Islam apa segala macam. Tapi apa ya problem Islam ya opo. Nah, ya. Tahun zaman dulu tuh kan belum ada. Kayak nasihatin ke temennya juga ya. Iya. Yang visual mabok. Iya. Seolah-olah kan gitu. Kalau Kita kita jangan tertipu kayak gitu. Lebih halus lagi kan. Nah, Ya ini bukti ayah aja loh halus nih. lebih halus. Lebih halus lagi. Itu kalau kita nggak sabar makomnya ya udah. Wah, silakan. Nggak bisa. 5.000 tahun ya Islam kongen. Nah, iya orang agama lu ngerti agama enggak belum ada agama. Logika kan ketangkep di situ. Waduh, no cara ngomong lain. Kejebak, dia juga kejebak di alam kita. Gitu. Apa meneh? Budaya apa meneh? Kan gitu. Tapi ngono lho Pak De. Nek pas tak go mantuk bos saiki mbok bengi mbok sesuk kuwi aja nek mlebu-mlebu neh. Enggak. Ya justru ini kan dalam ya sering proses kesini aja pembersihan. biar pemahamannya. Dalam proses pembersihan, ketika masih ada makhluk-makhluk di situ akan mudah dia masuk karena dimensinya masih sama. Sampai belum kosong. Dipahami secara otomatis dia akan mentah sendiri dengan pahamnya tadi itu sendiri. Dia lihat saya juga ngepet udah. Halus lagi. Lepungnya halus ya Pak, lebih halus lagi. Halus lagi. Seperti itu. Ya rasanya. Tapi anu Pak, bisa mau iku gak mutah berarti gak ngapusin we. Iya, kalau memang dia itu ibaratnya orang suci keluar les, enak badan malah sehat. Jadi penyakit apa keangkat, dia bersih. Nah ini kan meninggalkan energi yang nggak baik. Badan enteng, dia begitu dia masuk terus dia keluar enteng. Nah energinya nggak bentrokan. Dia selaras dengan energi asli kita yang dari sana. Ini kan dicemari sama energi jiak. Disinilah dulunya dengan pemahaman seolah-olah sakti dari 5.000 tahun yang lalu. Ini bicara nih. Berarti awak dia ngobrol di kono kuwi. Penyiar. Dengerin. Berarti kan kayak pernah dari Unti mlebu ya. Udah nonton ya nek rame-rame. Iya. Ya. Nonton. Pertunjukan. Oke, untuk sementara cut dulu. Ini.